Suara mobil Mas Niki terdengar memasuki garasi. Gegas aku berjalan ke depan. Akan kulabrak beneran Mbak Dahlia. Jangan dipikir aku diam. Aku nggak berani ya. Mami mengikutiku dengan masih menggendong Naura. Aku dan Mas Niki berpapasan di depan pintu. Kepalaku melongok ke belakang punggung Mas Niki. Kok nggak ada siapa-siapa? Cari siapa, Yang? Mas Niki tampak bingung. Aku menatapnya tajam. Mana Mbak Dahlia? Tanyaku marah. Mas Niki tampak melempar pandangan ke maminya. Udah pulang. Dia tadi turun sana. Tangan suamiku menunjuk depan rumah sebelah. Dia bawa belanjaan, jadi langsung pulang. Jelas suamiku panjang lebar. Tanpa banyak cincong, aku berjalan cepat keluar halaman. Akan kulabrak janda tak tahu diri itu. Belum pernah ngerasain cakaran maut kuku French manicure ya. Niki, tahan itu istrimu. Dia mau ngelabrak Dahlia. Suara mami berteriak. Aku gak peduli lagi. Sudah mendidih. Enak saja minjem suamiku. Dipikir sendal apa bisa dipinjam. Ivone, Mas Niki berlari mengejarku dengan cepat. Nggak pakai lama, dia sudah berdiri di depanku. Mau apa? Tanyaku garang. Jangan ke sana. Ngapain? Ngapain? Hah? Dia godain kamu terus. Aku suruh dia diam saja. Dadaku sesak hampir meledak rasanya. Mas Niki menatapku. Kemudian tangannya mengulur hendak merangkulku. Entar, aku mau bicara dulu sama Mbak Dahlia. Ku dorong tubuh Mas Niki. Kembali aku berjalan menuju rumah Dahlia. Ivone, kali ini suara mami yang memanggilku. Aku berhenti dan menoleh. Mami berjalan ke arahku. Diberikannya Naura kepada Mas Niki. Apa, Mam? Tanyaku setelah dekat. Kamu itu, jangan malu-maluin dirimu sendiri. Mami Utari mendesis padaku. Aku bergeming. Dadaku penuh emosi. Kenapa, Mam? Jelas-jelas dia menggoda suamiku. Kutunjuk Mas Niki yang berdiri tak jauh dariku. Dahlia itu minta tolong. Dia tadi bicara sama Mami. Dan Mami yang menyuruh Niki mengantar. Suara Mami meninggi. Aku terdiam. Meski masih dengan nafas yang memburu. Kamu itu jangan asal melabrak orang. Dengerin dulu masalahnya. Mami minta maaf. Kalau kamu marah hanya gara-gara Niki, Mami suruh mengantar Dahlia ke minimarket sebentar. Setelah berkata begitu, Mami kembali mengambil Naura dari gendongan Mas Niki. Dengan wajah masam, Mami berjalan melewatiku, menuju rumah janda itu. Mengambil nafas panjang dan ku hempaskan pelan. Berusaha mengurangi sesak di dadaku. Jadi, Mami yang nyuruh Mas Niki mengantar Mbak Dahlia beli susu. Ayo masuk. Mas Niki merangkulku dan mengajakku memasuki rumah. Aku menurut. Kenapa kamu mau disuruh mengantar Mbak Dahlia, Mas? Tanyaku setelah mereda kemarahanku. Mas Niki mengambilkan segelas air putih untukku. Dia minta tolong. Tadinya aku menolak. Tapi Mami bilang antar saja. Kasian. Makanya Naura gak diajak. Biar cepet. Suamiku duduk di sebelahku. Aku tahu pasti kamu gak suka kalau aku mengantar Mbak Dahlia. Tangan Mas Niki mengelus rambutku. Rasanya hatiku sedikit tenang mendengar penjelasan Mas Niki. Aku menoleh suamiku. Ku tatap wajahnya lama. Sorot mata itu, kelembutan itu masih sama seperti dulu. Kenapa aku meragukannya?
Sampai jam 8 malam, mertuaku tidak kembali. Dia masih berada di rumah Mbak Dahlia. Entahlah, mungkin dia marah padaku. Berdua duduk di ruang tengah sambil menonton televisi yang entah acaranya apa. Aku menatap kosong layar televisi itu. Mas Niki tampak tak tenang, duduknya gelisah. Mungkin dia memikirkan maminya yang belum pulang juga. Kenapa nggak kamu telepon saja mami? Suruh pulang, kataku akhirnya. Mami nggak bawa HP, jawab suamiku. HP-nya di kamar. Aku diam saja. Mas Niki mengeluarkan ponselnya, kemudian tampak mengusap layar. Dia sedang melakukan panggilan rupanya. Halo, Dahlia. Refleks aku menoleh. Mataku menyipit. Mas Niki menelpon Dahlia. Mas Niki menoleh padaku. Kedua alisnya dinaikkan. Aku mau bicara sama mami dong, kata Mas Niki kemudian. Kembali aku menatap layar televisi. Mam, kok nggak pulang kenapa? Udah malam loh. Ku dengar Mas Niki bicara dengan maminya. Suara mami dari dalam ponsel Mas Niki terdengar di telingaku. Mami mau pulang, takut. Dahlia mau ngantar, tapi nanti pasti Ivone marah. Kamu aja jemput mami ke sini ya. What? Lebih banget mertuaku. Cuma 5 langkah saja takut. Bibirku mencebik. Manja banget mami. Yang, mami minta dijemput. Boleh nggak aku ke sana? Mas Niki menyandarkan kepalanya di jeruk leherku. Kebiasaan dia nih. Kalau ada maunya pasti merayu. Tanganku menyingkirkan kepala Mas Niki dari leherku. Kemudian aku mengangguk. Jangan lama-lama, sungutku. Iya sayang. Cup. Mas Niki sudah mengecup pipiku. Lelakiku itu berdiri dan berjalan ke pintu. Mas, panggilku. Suamiku menoleh. Kok kamu punya nomornya Mbak Dahlia? Ada yang gak beres. Mas Niki diam sebentar, kemudian menjawab. Baru kemarin dikasih. Bola mataku berputar meliriknya. Seingatku, Mas Niki pernah bilang nggak mengenal janda itu deh. Tapi pas ngomong di telepon, kayaknya udah akrab gitu. Mas Niki manggilnya Dahlia gitu aja. Kalau nggak kenal kan, biasanya ada embel-embel mbaknya. Setelah suamiku keluar, aku mematikan televisi dan naik ke lantai atas. Mending aku ke kamar. Males bertemu mami. Duduk di depan meja rias, aku menyisir rambutku. Helai hitam lebat di kepalaku ini sudah terlihat panjang. Model rambutnya sudah gak kelihatan. Rencananya besok aku mau ke salon, merapikan rambut. Juga mau aku cat ombre. Dadah Eyang, besok main sini lagi ya. Seperti mendengar suara dan tawa Mbak Dahlia deh. Bangkit dari kursi, aku merapat ke jendela, menyibak sedikit korden. Netraku melihat ke bawah. Pemandangannya benar-benar membuatku gerah di kamar ber-AC. Mbak Dahlia sambil menggendong Naura di pinggang, berdiri berhadapan dalam jarak dekat dengan Mas Niki dan mami mertuaku. Tangan mami mencubit pipi cabi Naura. Suara tertawa riang gembira terdengar sampai sini. Rasanya menusuk sampai jantungku. Mami pulang dulu Dahlia. Mami menyodorkan punggung tangannya. Mbak Dahlia menyambut dengan mencium takjim tangan mami. Pemandangan lain yang menggerus hatiku adalah Mas Niki menciumi Naura dengan gemes, seperti anaknya sendiri. Gadis kecil itu sampai berteriak dan menjauhkan wajahnya. Tawa gembira mereka kembali terdengar. Ku tutup tirai
Tubuhku bersandar di tembok. Ada yang sakit dan berdenyut lewat bersama desir di jantungku. Melihat keakraban mereka, rasanya tak mungkin bila Mami mengaku baru mengenal Cendes itu. Ada yang tak aku ketahui sepertinya. Ku rebahkan tubuhku di atas ranjang. Sebaiknya aku mencari tahu siapa sebenarnya Mbak Dahlia itu. Tapi harus ku mulai dari mana? Aku tak mengenal akrab Mbak Dahlia. Dapat nomornya juga dari grup warga. Kalau tiba-tiba aku sok akrab sama dia, kan aneh. Dia juga pasti curiga saat sedang berpikir bagaimana cara menyelidiki Mbak Dahlia. Mas Niki memasuki kamar. Kirain udah tidur, Yang. Katanya saat melihatku berbaring di kasur. Belum, jawabku sambil memencet ponselku. Baru jam 9 kurang. Masih sore buatku. Mas Niki ke kamar mandi sebentar, kemudian keluar dan berbaring di sampingku. Mas, suamiku menoleh. Dia merapatkan tubuhnya padaku. Kenapa? Tanyanya. Seperti biasa, tangannya usil memegang bagian tertentu. Geli, sungutku. Mas Niki tertawa, kemudian dia memelukku dengan tangan dan kakinya seperti sedang memeluk guling begitu. Ku belai rambut di kepalanya. Suamiku romantis begini, sayang begini, kenapa aku punya pikiran negatif padanya ya? Ku pandangi wajah Mas Niki yang terpejam di bauku ini. Selalu gak tega untuk berbuat yang menyakiti dia. Kata orang, jangan percaya kalau suamimu terlalu baik dan terlalu perfect di depanmu. Bisa jadi dia sedang menyembunyikan sesuatu. Apa benar begitu? Bersambung.